Pendidikan adalah fondasi masa depan untuk membentuk generasi bangsa agar siap menghadapi tantangan global. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengeluarkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya asesmen nasional yang merupakan langkah awal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan menuju sekolah yang kita cita-citakan. Untuk menunjang asesmen nasional, setiap sekolah memiliki cerita inspirasinya masing-masing. SD Impres Tarus 1 di Kabupaten Kupang telah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi para siswanya sebagai upaya awal dalam mengenalkan teknologi guna mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Persiapan sekolah yang dilakukan oleh kami untuk melaksanakan asesmen nasional ini, sejak tahun 2022 kemarin, saya dan guru-guru itu berkomitmen untuk berlatih bersama dalam penggunaan komputer. Karena apa? Bukan hanya manfaatnya untuk dalam pelaksanaan AN saja, tapi juga guru-guru juga harus mempunyai keterampilan dalam penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran. Yang berikutnya, dari sisi siswa sendiri, kami mengintervensi program ekstrakurikuler penggunaan komputer yang sasarannya adalah siswa kelas 4 yang akan naik ke kelas 5 karena siswa kelas 5 lah yang akan menjadi sasaran dari pelaksanaan asesmen nasional ini. Sehingga siswa tidak merasa kaget ketika mereka harus mengikuti asesmen nasional itu dengan menggunakan komputer. Gitu. Kami melaksanakannya setiap 1 minggu sekali di waktu sore hari di jam 3 sampai jam 5 sore dan yang melakukan pendampingan itu kami memberdayakan guru-guru yang ada di sekolah yang sudah mempunyai keterampilan menggunakan komputer. Hasil asesmen nasional SD Impres Tarus 1 di tahun pertama memang kami mendapatkan kategori rendah karena adanya intervensi program. Tahun 2023, tahun ketiga pelaksanaan asesmen nasional itu, kami mengalami peningkatan baik secara poin maupun naik kategori mendapatkan kategori sedang. Itu untuk kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk hasil survei lingkungan belajar setiap tahunnya dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kami berada di kategori baik. Program yang kedua dari kami yaitu terkait dengan komunitas belajar ramah guru ini. Kami mengaktifkan komunitas belajar ramah guru ini karena guru-guru merasa butuh sebuah wadah untuk saling berkolaborasi. Teknisnya, tahapan yang pertama yaitu melakukan refleksi awal, yang kedua itu melakukan perencanaan terhadap hasil refleksi, yang ketiga itu tahapan pelaksanaan, tahapan yang keempat yaitu evaluasi. Nah, tahapan siklus inquiry ini yang kami pakai sebagai pedoman kami. Yang sudah kami lakukan juga di dalam komunitas belajar yaitu bagaimana belajar bersama tentang teaching at the right level. Kami sedang berusaha untuk belajar bagaimana mengintervensi biar anak-anak itu diajarkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga sesuai dengan kemampuan mereka di dalam kelas tanpa harus menambah program belajar tambahan di luar jam efektif gitu. Kami sudah lakukan itu, bagaimana kami mengemas pembelajaran, kami mengambil modul ajar dari platform Merdeka Mengajar untuk ditelaah dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Di era yang serba disruptif ini, setiap siswa dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut, SMP Negeri 6 Garut mengembangkan program budaya membaca dan menulis bagi semua siswa, agar kelak mereka mampu memecahkan masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Program ini sejalan dengan kebijakan asesmen nasional yang merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan. Budaya literasi yang dibangun oleh saya di SMP 6 Garut, pertama keteladanan ya. Jadi saya memang sebagai orang yang mencintai buku, mencintai baca tulis ya sejak lama gitu kan.
ingin saya memberikan contoh kepada guru dimanapun saya berada. Nah dari keteladanan itu ya saya mengajak teman-teman karena memang saya juga melakukan dan teman-teman juga ternyata merespon. Langkah pertama yang saya lakukan ada pembiasaan membaca bersama. Ya, guru-guru, kemudian siswa, bahkan ada orang tua diundang ke sini untuk menyaksikan dan ikut membaca bersama ya. Karena dari membaca itu nanti akan berdampak kepada keterampilan menulis. Setelah saya mengadakan pembiasaan kegiatan membaca massal ya. Nah, kemudian saya mengajak guru untuk menulis. Yang kedua, saya juga merevitalisasi ini, perpustakaan ini. Tidak seperti ini sebelumnya, Bu. Walaupun ini sebenarnya belum maksimal menurut saya ya. Belum maksimal, tapi paling tidak sudah ada upaya dan sudah ada perubahan. Nah dampaknya kan dengan kenyamanan seperti ini, guru pada datang ke sini, siswa pada datang ke sini mau membaca gitu kan. Jadi ada revitalisasi perpustakaan. Nah yang selanjutnya ada pemilihan Raja dan Ratu Baca. Nah Raja dan Ratu Baca itu saya menginginkan SMP 6 Garut ini siswanya itu tidak hanya minat baca, tapi daya baca. Jadi membaca sambil memahami isinya dan mampu menyampaikan lagi kepada orang lain, kan itu intinya ya. Saya mencoba memilih anak-anak kita yang rajin ke perpustakaan dan membaca buku atau membaca sumber-sumber yang lain. Nah dari mana datanya? Dari petugas perpustakaan. Coba tuliskan atau data siswa-siswa yang banyak ke perpustakaan. Dipilihlah 2. Siswa putri disebut Ratu Baca, siswa laki-laki disebut Raja Baca. Nah itu diumumkan, ya diberi reward, ya berupa piagam, berupa hadiah atau berupa selempang, itu kan dirayakan oleh semua dan dampaknya luar biasa. Dampaknya pada periode berikutnya ada raja-raja, ratu-ratu baru. Nah saya berharap nanti ini semua sih jadi Raja dan Ratu Baca semua. Dan itu tugasnya mengajak teman-temannya dan juga jadi duta nanti, duta literasi lah di sekolah. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Pada awal pelaksanaan asesmen nasional, setiap sekolah tentu menghadapi tantangan tersendiri yang secara bertahap telah berhasil diatasi. Seperti di SMA Negeri 8 Manado yang telah berupaya meningkatkan hasil asesmen nasional, serta memanfaatkan dan melaksanakan kebijakan perencanaan berbasis data berdasarkan hasil asesmen nasional. Tahun pertama pelaksanaan asesmen nasional di SMA Negeri 8 Manado, saat itu pandemi COVID sedang berlangsung. Tahun pertama dan kedua kami mengalami kesulitan karena ada begitu banyak siswa yang belajarnya dari rumah. Mereka tidak bisa dihadirkan di sekolah, sehingga jumlah peserta tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian memasuki tahun ketiga, pelaksanaan asesmen nasional sudah mulai bagus. Peserta yang diharapkan hadir sebagai peserta asesmen nasional dapat tercukupi jumlahnya. Hasil asesmen nasional di sekolah kami mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terjadi di hampir semua indikator. Dampak positif yang kami peroleh setelah mengikuti kegiatan asesmen nasional, kami bisa mempunyai data tentang kualitas pendidikan di sekolah kami. Dengan data yang kami miliki ini, kami bisa membuat perencanaan untuk perbaikan layanan mutu pendidikan di sekolah kami berbasis data tersebut. Tantangan dalam pelaksanaan survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah, belum semua guru terbiasa mengerjakan asesmen berbasis komputer. Solusi yang kami lakukan antara lain melakukan IHT untuk membiasakan guru menggunakan perangkat TIK untuk pembelajaran dan asesmen. Upaya yang kami lakukan dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional antara lain 1.
membiasakan siswa membaca dan menulis. Yang kedua, mendorong siswa mengunjungi perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengunduh dan membaca buku-buku digital. Yang keempat, salah satu komponen penilaian untuk menentukan kelulusan siswa tingkat akhir yaitu melalui penulisan esai. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mulai dari semester 5 di bawah bimbingan semua guru mata pelajaran. Karya esai tersebut merupakan salah satu wujud karya tulis dari hasil membaca dan menganalisis masalah sesuai tema yang dipilih siswa. Dalam pelaksanaan asesmen nasional, orang tua memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan penunjang pembelajaran serta mengawasi proses pembelajaran siswa di rumah. Lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi siswa untuk fokus belajar sangat berkontribusi terhadap keberhasilan asesmen nasional. Asesmen nasional bukanlah yang menentukan kelulusan putra-putri kami, melainkan satu program untuk menilai mutu pendidikan sekolah. Yang kami ketahui tentang hasil asesmen nasional dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, sehingga putra-putri kami bisa merasakan dampak positifnya. Kami sebagai orang tua adalah yang pertama, memastikan anak kami belajar dengan memfasilitasi mereka dengan buku-buku bacaan yang mereka butuhkan. Kedua, menyiapkan fisik mereka dengan menyiapkan sarapan pagi sebelum mereka berangkat ke sekolah dan juga membawa bekal untuk ke sekolah agar supaya mereka lebih berkonsentrasi pada saat pelaksanaan asesmen nanti. Selain memastikan anak terus belajar, kami sebagai orang tua selalu mendukung dengan mendoakan mereka dan mengajak anak juga berdoa pada Yang Maha Kuasa agar mereka diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan asesmen nasional. Dalam pelaksanaan asesmen nasional, tentunya ada perasaan tegang, tetapi dengan persiapan yang baik, saya dapat mengikuti asesmen nasional dengan tenang. Dampak positif yang bisa saya rasakan setelah mengikuti asesmen nasional adalah bisa menambah wawasan baru dan juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis saya, serta juga meningkatkan kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang saya hadapi. Dukungan Dinas Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam indikator keberhasilan asesmen nasional. Seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen penuh dengan mengutamakan penyediaan anggaran serta memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan. Kami patut berbangga, raport daerah kami tahun 2024 menunjukkan delta positif pada setiap indikator prioritas. Ini menjadikan motivasi bagi kami untuk selalu berusaha meningkatkan tantangan yang ada sehingga raport daerah akan selalu meningkat. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam penyediaan anggaran untuk honor, proktor, teknisi, dan juga pengawas. Selain itu, bentuk dukungan yang lain adalah memberikan bimbingan teknis kepada proktor teknisi yang akan bertugas di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sleman. Mari wujudkan pendidikan yang berkualitas dengan melaksanakan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar yang sebaik-baiknya, jujur dan bertanggung jawab. Saya selaku pengurus komite sekolah sangat mendukung pelaksanaan asesmen nasional yang berkualitas dan berintegritas demi mutu layanan pendidikan yang lebih baik lagi.